Bayangkan, punggungmu hancur dicambuk di hadapan ribuan pasang mata. Darah mengalir membasahi pakaianmu yang terkoyak. Rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk hingga ke tulang. Namun, engkau tetap bertahan, tidak bergeming sedikitpun, hanya karena menolak mengucapkan satu kalimat yang dipaksakan oleh sang penguasa mutlak di zaman itu. Ini bukanlah kisah fiksi atau legenda belaka. Ini adalah kisah nyata tentang keteguhan hati yang mengguncang sejarah peradaban. Sebuah kisah tentang bagaimana kekuasaan militer dan politik yang sangat besar ternyata harus tunduk dan menyerah pada keyakinan murni seorang manusia tak bersenjata. Mundur ke abad ke-9 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah sedang berada di puncak kejayaannya. Kota Baghdad berdiri sebagai pusat peradaban dunia, tempat bertemunya ilmu pengetahuan, kekayaan tiada tara, dan kekuatan militer yang tak tertandingi di muka bumi. Namun, di balik kemegahan istana dan gemerlapnya ibu kota, sebuah badai ideologi sedang terbentuk perlahan. Badai yang akan menguji secara brutal batas antara kekuasaan politik dan kemurnian ajaran agama. Di tengah gemerlap duniawi ini, hiduplah seorang ulama besar yang memilih jalan kesederhanaan, mendedikasikan seluruh sisa hidupnya murni untuk menjaga keaslian ajaran agamanya dari penyimpangan. Pada masa itu, kaum penguasa mulai mengadopsi secara radikal sebuah pemikiran filsafat baru yang sangat berbahaya bagi pondasi akidah umat. Pemikiran ini menyatakan secara terbuka bahwa kalamullah atau Al-Quran hanyalah sebuah makhluk ciptaan fana dan bukan firman Tuhan yang kekal abadi. Jika Al-Quran dianggap sebagai ciptaan, maka secara nalar ia bisa diubah, direvisi, atau ditafsirkan ulang agar sesuai dengan selera dan kepentingan politik penguasa kapan saja mereka mau. Ide ini bukanlah sekadar perdebatan akademis biasa di ruang-ruang kelas, melainkan sebuah ancaman langsung yang bisa meruntuhkan kesucian agama itu sendiri ke dasar kehancuran. Tragedi kemanusiaan ini bermula ketika sang khalifah secara resmi memutuskan untuk menggunakan tangan besi kekuasaannya demi memaksakan keyakinan sesat tersebut kepada seluruh warga negaranya. Sang penguasa mengeluarkan dekrit resmi yang mewajibkan seluruh hakim, pejabat pemerintah, dan ulama besar untuk bersaksi secara lisan di hadapan publik bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sebuah pengadilan inkuisisi yang kejam dan tak kenal ampun yang dicatat dalam sejarah kelam sebagai Al-Mihnah pun segera didirikan. Negara mengerahkan seluruh instrumen militer dan kekerasannya bukan untuk menaklukkan musuh negara di medan perang, melainkan untuk memaksa nurani rakyatnya sendiri. Gelombang teror menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru negeri, bak api melahap semak kering. Penjara-penjara kota mulai penuh sesak oleh mereka yang membangkang. Ancaman pemecatan dari jabatan, siksaan fisik, pengasingan ke negeri antah berantah, hingga eksekusi mati, membuat nyali banyak orang ciut tak tersisa. Satu persatu, tokoh-tokoh panutan masyarakat dan para ulama mulai menyerah kalah. Mayoritas dari mereka terpaksa mengucapkan kalimat dusta yang diminta penguasa, sekadar demi menyelamatkan nyawa dan keluarga yang menanti di rumah, sambil merintih menyembunyikan keyakinan asli di kedalaman hati yang terluka. Namun, di tengah gelombang keputusasaan yang meluas dan penyerahan diri massal umat itu, berdirilah satu sosok bak gunung karang perkasa yang tak bisa digoyahkan oleh badai sebesar apapun. Beliau tidak lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika diinterogasi dan dipaksa dengan ancaman senjata untuk mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, beliau menolak dengan ketegasan yang menggema. Baginya, melakukan kompromi politik dalam masalah fundamental akidah bukanlah sebuah pilihan hidup. Jika semua ulama diam bungkam karena takut pedang, lalu siapa kelak yang akan menjelaskan kebenaran sejati kepada umat awam yang terombang-ambing? Sikap kesatria yang menolak menunduk ini
segera dianggap sebagai bentuk pembangkangan tingkat tinggi terhadap keamanan negara. Imam Ahmad pun ditangkap paksa dari rumahnya, tangannya diborgol kayu yang kasar, dan kakinya dipasangi rantai besi raksasa yang sangat berat hingga membuat langkahnya terseret gontai. Beliau diarak dan diseret secara biadab melewati jalanan utama kota, layaknya seorang penjahat paling berbahaya yang pernah ada. Padahal, satu-satunya senjata yang beliau miliki hanyalah keyakinan iman, dan perisainya hanyalah kesabaran luar biasa. Para penduduk kota Baghdad hanya bisa meratap dan menangis dalam diam melihat pahlawan mereka dihinakan. Selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, ulama besar ini dijebloskan tanpa ampun ke dalam ruang penjara bawah tanah yang gelap gulita, sempit, dan menusuk tulang karena dingin. Dalam kondisi menyedihkan, di mana belenggu rantai berkarat menggesek kulitnya hingga melepuh bernanah, beliau menghabiskan hari demi harinya dalam isolasi mutlak. Tidak ada tempat tidur yang layak selain batu beku. Tidak ada makanan yang cukup selain sisa gandum kering. Sang penguasa tiran sangat berharap bahwa penderitaan fisik dan isolasi mental ini akan menghancurkan kewarasan sang imam secara total dan membuatnya segera berlutut memohon ampunan. Hingga tiba saatnya Imam Ahmad diseret kembali ke atas tarang untuk diadili langsung di hadapan khalifah. Aula istana yang megah itu telah dipenuhi oleh barisan para penjilat kekuasaan dan cendekiawan istana yang sengaja disewa dengan harga mahal hanya untuk mematahkan argumen sang imam. Mereka menyerang bagai serigala, menghujaninya dengan pertanyaan jebakan dan dalil-dalil filsafat rumit yang membingungkan. Namun, dengan suara yang tenang, bak air mengalir, namun setegas pedang baja, sang imam mematahkan setiap argumen mereka satu persatu, murni menggunakan kejelasan teks otentik agama. Khalifah yang menyaksikan kekalahan telak anak buahnya itu semakin mendidih dalam kemurkaan. Karena merasa sangat frustrasi melihat seluruh argumen intelektual pasukannya hancur berantakan, Khalifah mencoba taktik licik lainnya. Ia menyodorkan kekayaan emas yang berlimpah ruah, jabatan tertinggi di peradilan negara, dan kebebasan seketika detik itu juga jika Imam Ahmad sudi mengucapkan satu kalimat saja yang mendukung agenda negara. Ketika janji kemewahan duniawi itu ditolak mentah-mentah dengan wajah datar, Khalifah beralih pada ancaman fisik paling mengerikan. Ia memamerkan langsung alat-alat penyiksaan besi yang telah mengering darahnya, mengancam akan mencabut nyawanya perlahan. Namun sang imam membuktikan bahwa iman sejati sama sekali tidak bisa dibeli dengan harga dunia. Bunyi lecutan keras memecah keheningan saat satu demi satu cambukan biadab menghantam keras tubuh ringkih sang ulama tua. Kulit rapuhnya seketika terkelupas. Daging di balik punggungnya terkoyak parah, dan darah segar menyembur deras membasahi sisa jubah putihnya yang kini berubah warna menjadi merah pekat. Setiap kali ujung cambuk mendarat kejam, sang algojo berteriak kencang memintanya segera menyerah dan menurut. Namun sang imam tidak memberikan apa yang mereka inginkan, selain rintihan halus menyebut asma Allah. Tubuh fisiknya mungkin hancur lebur di remukan benda tajam, tetapi kekuatan jiwanya terus melesat naik, melampaui segala rasa sakit yang ditawarkan dunia. Inilah sebuah momen sejarah yang mempertontonkan kontras paling menakjubkan tentang hakikat kekuatan manusia sejati. Di satu sisi berdiri tegak sebuah negara adidaya tiranik, bersenjata lengkap, berzirah baja anti tembus, dengan harta menggunung dan kekuasaan absolut tanpa batas hukum. Di sisi seberang hanyalah seorang pria tua renta sebatang kara, berpakaian compang-camping, basah oleh darahnya sendiri, tanpa satupun prajurit pengawal dan tanpa harta penyokong. Secara hitungan logika matematis manusiawi, sang penguasa tirani seharusnya menang dengan sangat mudah. Namun yang terjadi sungguh di luar nalar. Justru para penyiksa raksasa itu yang tersungkur lelah secara fisik dan mental. Melihat ketahanan gaib yang berdiri tegak melampaui batas kemampuan biologi manusia itu,
Lubuk hati sang khalifah seketika dipenuhi dengan rasa gentar yang teramat dalam. Rasa takut misterius mulai merayapi dinding jiwa sang penguasa mutlak. Ia akhirnya menyadari satu kenyataan pahit yang menghancurkan keangkuhannya, bahwa sekuat dan sekasar apapun ia mencabik tubuh fisik sang ulama, ia tidak akan pernah punya kuasa menyentuh, apalagi menaklukkan jiwanya. Dengan suara bergetar dan wibawa yang runtuh berkeping, penguasa tirani itu memerintahkan agar penyiksaan dihentikan saat itu juga. Kekuasaan tirani yang arogan terpaksa bertekuk lutut hina di hadapan sepotong hati yang ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal selamat melewati ujian mematikan tersebut, meski bekas luka tebal cambukan algojo terus bersarang menyakitkan di punggungnya hingga nafas terakhirnya. Namun, keteguhan hati satu orang manusia di hari kelam itu berhasil menyelamatkan kemurnian akidah jutaan umat Islam melintasi berabad-abad zaman hingga hari ini. Sang khalifah tiran dan para algojo bengisnya kini hanyalah serpihan debu sejarah yang terlupakan dan tak punya nama. Namun nama besar Imam Ahmad terus diukir dalam doa, dicintai dan diteladani oleh miliaran manusia. Kisah agung ini meninggalkan sebuah pesan abadi, bahwa kebenaran yang dipertahankan dengan kesabaran pasti akan menghancurkan tirani.